Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Bersama saya Abdul Rahman SPD dari SD Negeri 21 Bilahilir. Dan di sebelah kiri saya Nur Sahara Siregar dari SMA Negeri 1 Panai Hulu. Saya Maisaro dari SDN 06 Panai Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sana. Salam Pak. Apa kabar? Kabarnya baik. Baik. Di sini saya sebagai observer ya akan memperhatikan Ibu selama Ibu melakukan coaching terhadap si coachingnya nanti. Di sini saya akan memperhatikan dari Ibu melakukan coaching itu berarti ada rubrik yang saya sediakan. Jadi dalam rubrik itu Ibu harus memakai prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachnya tadi. Baru di sana juga harus mampu memiliki kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Di dalamnya juga menerapkan hal lain. Sebelum dimulai, bolehkah saya bertanya dulu ya? Saya akan melakukan pertanyaan. Sebelum melakukan nanti, Ibu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching kali ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi dia mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi ini, yang mana yang lebih menonjol Ibu ingin tampilkan? Dari kompetensi ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Supaya saya bisa menggali lagi potensi yang nantinya si coach ini dapat menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah dari permasalahan-permasalahan. Jadi indikator keberhasilannya saya ingin si coach ini bisa menemukan solusi, kemudian dari langkah-langkah dari permasalahannya. Jadi lebih menitik beratkan kepada solusi. Oke, semoga dari indikator yang sudah kita sepakati atau kita jelas sama-sama, mudah-mudahan Ibu melakukan coaching hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Nanti saya juga akan memesankan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, ini Bu. Ada nggak permasalahan kecil yang Ibu rasakan beberapa waktu ini yang mau Ibu bicarakan kepada saya? Iya Bu, itulah makanya saya mau mengajak Ibu ngobrol, bercerita, curhat bersama Ibu. Begini, akhir-akhir ini yang saya rasakan itu murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Oke, jadi yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini apa itu? Yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu, obrolan kita hari ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah saya. Oke, baik. Tujuan dari
tentang kurangnya antusias murid Ibu dalam proses belajar pembelajaran di dalam kelas gitu ya Bu. Menurut Ibu ini apa yang menjadikan anak itu kurang antusias belajar? Menurut saya ya Bu, kemungkinan kalau saya ingat-ingat kenapa anak ini kurang antusias dalam pembelajaran, mungkin cara mengajar saya di akhir-akhir ini monoton, saya lebih aktif daripada murid, sehingga saya mungkin tidak memberikan kesempatan kepada murid dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang membuat mereka kurang antusias. Jadi dengan permasalahan Ibu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah anak yang kurang antusias? Pertama yang saya lakukan gini Bu, supaya anak ini kembali aktif dan antusias, saya melakukan ice breaking, membuat game ketika mereka jenuh, kan seperti itu. Bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi nyaman, sehingga saya tidak lagi fokus kepada saya sendiri saat belajar mereka, agar mereka itu aktif kembali. Saya melakukan hal-hal seperti itu. Oke Bu, saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus itu Bu. Jadi anak itu tidak bosan gitu kan Bu, dan Ibu juga tidak monoton, hanya menjelaskan dan fokus pada pembelajaran saja. Jadi apa rencana Ibu ke depannya agar anak-anak di kelas itu bisa antusias dalam belajar? Begini Bu, rencana saya ke depannya, saya akan membuat seperti RPP. Di awal pembelajaran saya akan melampirkan ice breaking. Sesekali saya akan membuat video pembelajaran. Saya akan menggunakan kelompok yang ada di sekolah. Akan membuat seperti RPP. Di awal pembelajaran saya akan melampirkan ice breaking. Sesekali saya akan membuat video pembelajaran. Saya akan menggunakan kelompok yang ada di sekolah, seperti mencari ice breaking yang ada di TikTok, YouTube. Bagaimana supaya anak ini merasa nyaman, tenang, antusias, aktif di dalam kelas. Karena kalau udah anak ini aktif, mungkin pembelajaran di kelas ini mereka senang, asik dan seperti itu. Mungkin itu yang akan rencana saya ke depannya. Rasa saya sudah bagus rencana itu. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan ini minggu depan baru bisa saya lakukan. Oke, rencana Ibu berarti tentang mengubah metode pembelajaran Ibu tadi ya, lebih menarik dari media ya Bu, lebih memaksimalkan media pembelajaran melalui Chromebook dan mengambil bahan dari internet tadi ya Bu, Ibu lakukan minggu depan. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu atau siapa yang bisa mengingatkan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu sendiri? Mungkin yang bisa membantu saya, mengingatkan saya untuk rencana saya ini mungkin rekan sejawat yang ada di sebelah kelas saya, yang sering ngobrol-ngobrol sama saya. Oke, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Dan minggu depan mungkin akan saya tanyakan lagi gimana progresnya Bu tentang rencana Ibu ini. Sudah maksimalkah atau sudah berjalan, ada perubahankah tentang antusias anak belajar di dalam kelas Bu? Jadi ini Bu hasil dari diskusi kita hari ini. Bisa Ibu simpulkan apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari diskusi kita? Iya Bu, hasil dari diskusi kita hari ini atau obrolan kita hari ini, mungkin selama ini banyak permasalahan yang kita hadapi di kelas kita masing-masing kan Bu.
Tetapi dengan kita melakukan diskusi, coaching, mungkin permasalahan itu bisa terselesaikan. Contohnya seperti permasalahan saya tadi. Dengan saya berdiskusi kepada ibu, saya menjadi plong seperti itu, Bu. Ya, permasalahan saya tadi selesai, saya merasa selesai. Tetapi dalam hal ini saya harus terus-terusan memakai prinsip coaching ini. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sampai di sini perbincangan kita. Silakan kembali melakukan aktivitas Ibu. Ya, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu dengan coaching? Proses coachingnya tadi saya merasa sangat menyenangkan Pak. Menyenangkan ya. Si coachingnya pun senang juga ya Bu. Iya Pak, antusias dalam menjawab pertanyaan dari saya sebagai coach. Jadi menurut Ibu apakah sudah dari sistem rasa, tirta ini sudah terpenuhi semuanya? Oke, baik Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching itu berupa kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan tentang potensi si coaching. Dan untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan dari permasalahan. Memang Bu, Ibu telah melakukan coaching ini sangat bagus Bu. Semuanya Ibu sudah terapkan semua, mulai menjadi Ibu sudah menguasai prinsip coach, kompetensi coach juga Ibu sudah miliki, dan Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dan rasa. Tapi sebagai catatan di akhir Bu, yang dari saya amatin ini Bu, Ibu belum memaksimalkan di rasa Bu ya, di rasa. Kenapa saya bilang di rasa Bu? Ini pertama itu di R-nya ini Bu ya. R-nya itu adalah termasuk Bu receiver, itu perhatikan pembicara. Di awal saya lihat Ibu nggak perhatikan si coachingnya Bu ya, nggak Ibu nggak bisa membaca wajah dia lagi sedih atau lagi gembira atau gimana nih Bu ya. Jadi saya rasa Ibu harus mengembangkan rasa yang dirasanya ini Bu ya. Kalau tirtanya, prinsipnya dan kompetensinya sudah Ibu miliki semua, dan saya rasa hanya di rasa ini Ibu perlu tingkatkan. Oke Pak, terima kasih atas sarannya dan masukannya Pak. Semoga coaching-coaching saya selanjutnya bisa saya terapkan tentang teknik rasa yang belum terpenuhi pada coaching saya kali ini. Oke, terima kasih Bu.